Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru ini terjadi di Palembang soal debt collector di sana yang awalnya sempat dinyatakan hilang setelah menagih hutang ke nasabahnya yang akhirnya berhasil ditemukan di sebuah toko baju alias distro. Yang seremnya nih ya, pas ditemukan debt collector ini ternyata udah dicor di belakang distronya. Yang emang kabar soal temuan ini pun ya ini bener-bener menggemparkan seluruh masyarakat di sana, bahkan di seluruh Indonesia baru-baru ini. Makanya nih banyak banget dari kalian yang minta aku untuk ngebahas kasus ini. Yang sebenarnya ya minggu kemarin rasanya aku pengen langsung ngebahas kasus ini gitu loh. Nah tapi karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan alias belum selesai ya, jadi aku tunggu informasinya lengkap dulu ya supaya biar valid aja. Karena kasus ini menurut aku harus banget kita bahas di sini karena banyak pembelajaran yang bisa kita petik supaya kita tahu nih apa penyebab dari kasus kayak gini, supaya jadi pembelajaran ke depannya, dengan harapan ya kasus-kasus kayak gini jangan pernah terjadi lagi di kemudian hari. Oke lah, jadi sekarang kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Anton Eka Saputra yang sekarang berusia 25 tahun yang lahir dan dibesarkan di Lampung, tepatnya di Desa Negeri Sakti yang ada di Lampung Utara. Terus setelah putra ini lulus sekolah dan udah dewasa, dia pun merantau ke Palembang. Yang mana di sana ya dia dapat kerjaan sebagai debt collector di sebuah perusahaan koperasi simpan pinjam. Yang mana tugasnya itu ya bagian menagih kredit dan hutang nasabah perusahaannya. Yang biasanya tugas penagihannya cuma via telepon aja. Nah tapi terkadang dia juga ditugaskan untuk nemuin langsung nasabahnya, terutama nasabah-nasabah yang bermasalah. Yang emang awalnya semuanya berjalan lancar, gak ada masalah apapun, dan Putra pun ya nyaman-nyaman aja menjalankan tugasnya. Di samping itu Putra juga punya pacar yang akhirnya ya setelah lebih setahun pacaran dia pun menikahi pacarnya di tahun 2022 kemarin. Dan setelah itu ya mereka pun tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah Sukarami, kota Palembang. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2023, akhirnya mereka pun dikaruniain satu anak. Dan Putra pun ya itu terbilang cukup sukses membina rumah tangganya karena dia ini tuh sayang banget dengan anak dan istrinya, yang emang itu jadi motivasinya untuk terus semangat kerja. Tapi di samping itu di kerjaannya yang sebagai debt collector, Putra pun sempat menangani salah satu nasabahnya yang cukup bermasalah karena kesulitan ngebayar tagihannya. Yang mana nasabahnya ini bernama Antoni. Yang mana Antoni ini perantau yang berasal dari Padang yang merantau ke Palembang untuk menjalankan bisnis toko baju alias distro miliknya yang bernama Distro Anti Mahal yang ada di wilayah Maskarebet Raya, kota Palembang. Di distronya dia pun mempekerjakan adik iparnya yang bernama Kelvin yang sebagai karyawan di situ, dan juga mempekerjakan seorang wanita yang berinisial P yang sebagai kasir di distronya. Yang emang saat itu distronya ini juga terbilang cukup sukses karena Antoni ini bisa sampai menikah, bahkan membangun satu unit rumah yang cukup mewah dari usaha distronya yang letaknya nggak gitu jauh dari toko distronya. Tapi entah gimana bisa, yang aku juga bingung nih ya, Antoni ini sebelumnya sempat ngutang sebesar 5 juta tuh di koperasi tempat Putra kerja, yang harusnya Antoni ini tuh melunasi hutangnya dengan cara nyicil tuh selama beberapa bulan. Tapi Antoni ini selalu kesulitan ngebayar cicilannya, sampai Putra yang saat itu ditugaskan untuk nagih cicilan si Antoni ini melalui telepon itu selalu kewalahan, sampai Antoni pun ya itu udah nggak ngebayar cicilannya sampai beberapa bulan. Karena inilah tanpa dia sadarin ternyata total tagihannya jadi membengkak sampai 24 juta karena besarnya biaya bunga dan dendanya. Nah dengar tagihan sebesar itu ya Antoni pun sempat kaget dan marah-marah di telepon tuh pas Putra ini nagih hutangnya. Tapi setelah itu di tengah masalah hutangnya nih ya, saat Antoni ini yang nggak bisa ngebayar cicilannya, justru dia minta untuk buka pinjaman baru. Nah Putra yang denger itu pun ya langsung emosi dan kesel karena cicilan sebelumnya aja belum bisa dia bayar, malah minta pinjaman baru. Karena itulah Putra pun spontan marah dan kesel dan minta Antoni ini harus melunasi semua tagihan hutangnya. Kalau enggak, Putra ini ngancem kalau dia akan mendatangi distronya untuk nagih hutangnya secara langsung. Setelah itu Putra pun langsung matiin teleponnya dan berniat besoknya lah dia akan langsung mendatangi distronya untuk nemuin Antoni di sana. Jadi karena Putra yang maksa untuk Antoni ini melunasi semua hutangnya beserta bunga dan dendanya sebesar 24 juta dari pinjaman yang cuma 5 juta, apalagi dia pun sempat tersinggung ya pas Putra ini marah di telepon tadi, itu pun bener-bener ngebuat Antoni ini tuh bener-bener dendam. Ditambah saat itu dia juga nggak punya uang sebesar itu untuk melunasi semua hutangnya. Nah karena besoknya Putra ini akan mendatangi distronya, itu pun bener-bener ngebuat dia kebingungan. Jadinya karena itulah dia pun kepikiran untuk menghabisi Putra yang sebagai debt collectornya yang dianggap ya itu sebagai jalan keluar masalah
masalahnya. Jadinya Anthony pun sampai nemuin dan cerita ke Kelvin, adik iparnya yang kerja di distronya, soal masalah hutangnya tadi dan kekesalannya dengan Putra yang sebagai debt collectornya. Bahkan di situ dia juga ngajak Kelvin ini untuk menghabisi Putra besok, karena besok ya Putra ini berencana mendatangi distronya. Dengar ajakan itu, Kelvin pun langsung setuju. Bahkan Kelvin pun sampai ngajak satu teman kosannya di sana yang bernama Pongki untuk bantuin mereka mengeksekusi debt collectornya. Nah setelah itu ya mereka bertiga pun ngumpul dan langsung mempersiapkan semua rencananya. Yang mana rencananya mereka akan menghabisi debt collectornya menggunakan kunci pas yang udah disiapkan Pongki ini, yang akan mereka lakukan di dalam distronya besok. Terus besoknya, tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 2024, tepatnya di jam 10 pagi, Putra pun sempat pamit dengan istrinya untuk nagih hutang nasabahnya. Nah karena itu memang pekerjaannya ya, jadi istrinya pun gak nanya dan gak tahu siapa nasabahnya. Terus setelah itu Putra pun berangkat menggunakan motornya yang cuman sendirian, yang mana di jalan ya Putra ini tuh sempat narik uang cicilan nasabah yang lain di ATM sebesar 35 juta, dan uang sebanyak itu dia letakkan di tas ranselnya yang niatnya ya uang itu nantinya akan dia setorkan ke kantornya. Setelah itu di siangnya, tepatnya di jam 11.39, Putra pun nyampe di distronya Anthony, yang mana di situ ada Kelvin dan juga Anthony yang sedang jaga toko, dan juga ada karyawan Anthony ini yang cewek tuh yang sedang jaga kasir tokonya. Sedangkan Pongki juga ada di sekitaran situ yang udah nunggu dan bersiap di depan toko. Nah begitu Putra masuk ke tokonya, dia pun langsung ketemu dengan Anthony dan juga Kelvin. Dan setelah Putra dan Anthony ngobrol soal hutang ya, Kelvin secara diam-diam langsung nyuruh si penjaga kasir tadi nunggu di depan untuk memastikan jangan ada orang yang masuk ke tokonya kecuali Pongki. Setelah itu Kelvin pun langsung menghubungi Pongki yang udah nunggu di depan untuk masuk ke tokonya untuk pura-pura jadi pembeli. Nah jadinya ya Pongki pun langsung masuk ke tokonya dengan kunci pas dan juga kawat baja yang udah dia siapin. Di situ pas Putra dan Anthony yang sedang ngobrol di dalam, Pongki ini pura-pura mau beli baju, dan Kelvin seolah-olah sedang melayani Pongki yang persis di belakang Putra yang sedang ngobrol dengan Anthony. Terus pas Putra lengah yang sedang ngambil kertas di tasnya, Anthony pun langsung ngasih kode, dan disitulah Pongki pun langsung ngeluarin kunci pas dan menghantam kepala Putra yang ngebuat Putra pun langsung terpental jatuh. Sedangkan Kelvin dan Anthony itu langsung berusaha nahan tubuh Putra yang masih terus berusaha melawan. Nah di situ ya Pongki pun langsung mukul kepalanya lagi sampai beberapa kali tuh, sampai Putra pun di situ mulai lemas. Setelah itu Pongki pun langsung ngeluarin dan ngasih kawat bajanya ke Kelvin, dan disitulah Kelvin pun langsung menjerat kawat itu ke leher Putra sampai dia pun itu nggak bisa nafas. Nah setelah ditahan cukup lama ya, Putra yang sebelumnya masih berusaha bergerak tiba-tiba mulai melemas, yang akhirnya dia pun di situ nggak bergerak lagi. Terus mereka pun mukulin lagi kepalanya menggunakan kunci pas untuk memastikan Putra ini tuh benar-benar meninggoy. Nah terus setelah itu ya mereka pun langsung ngebawa tubuhnya ke belakang distronya, yang niatnya ya tubuhnya itu mau mereka kuburin dengan cara dicor di bekas kolam ikan yang ada di situ. Tapi karena kolamnya nggak gitu dalam, jadinya Anthony pun nyuruh Kelvin dan Pongki untuk gali tanah lebih dalam lagi di kolamnya. Nah setelah itu ya dengan terburu-buru mereka pun mulai menggali dengan seadanya. Sedangkan Anthony langsung ke depan untuk nyuruh si tukang kasirnya ngebeli semen dan pasir di toko bangunan. Nah sedangkan dia ya itu langsung nutupin tokonya. Terus setelah si tukang kasir tadi balik yang udah ngebeli semen, dia pun nyuruh si tukang kasir itu ngebersihin genangan merah yang ada di lantai distronya. Dengan polosnya ya si tukang kasir itu pun terpaksa nurut dan langsung ngebersihin lantainya yang cuman menggunakan air. Setelah itu Anthony pun langsung balik ke belakang, yang mana di situ Kelvin dan Pongki baru selesai menggali lubang. Nah sebelum dikubur ya mereka pun langsung ngambil HP dan dompet di kantong Putra. Nah setelah itu barulah mereka pun nguburin tubuh Putra dengan cara dicor. Sorenya setelah semuanya selesai mereka pun sempat istirahat, dan di situ Anthony ini baru ngeliat tas milik Putra tadi. Nah jadinya ya dia pun langsung periksa yang ternyata isinya itu uang yang cukup banyak, sampai mereka pun langsung ngitungin jumlah uangnya yang ternyata berjumlah 35 juta. Di situ Anthony ini langsung ngasih Pongki dan Kelvin masing-masing 1.500.000, sedangkan sisanya ya 32 juta itu untuk Anthony ini sendirian, karena katanya ya uang itu untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Sedangkan HP Oppo milik Putra tadi itu dia kasih ke Pongki yang sebagai imbalan tambahannya. Sedangkan mbak-mbak menjaga kasir tadi ya itu dia kasih motor Vario milik Putra tadi tuh untuk dia bawa pulang. Setelah bagi-bagi uang, Anthony pun nyuruh untuk mereka semua berpencar kabur dari Palembang untuk sementara tuh, supaya aksi mereka nggak tercium. Jadinya saat itu juga mereka pun bubar, yang mana si penjaga kasir tadi ya itu langsung pulang ke kampung halamannya yang ada di Kabupaten Lawang, Sumatera Selatan dengan ngebawa motor Vario milik Putra tadi. Sedangkan Pongki itu langsung melarikan diri ke Batam yang cuman dimodalin 1.500.000 dan juga HP Oppo milik Putra tadi. Sedangkan Kelvin karena dia adik iparnya Anthony, jadi Kelvin dan Anthony ini berencana kabur ke kampung halamannya di Padang. Nah tapi sebelum berangkat Kelvin ini sempat balik ke kosannya dulu tuh untuk mempersiapkan baju-bajunya. Sedangkan Anthony itu langsung balik ke rumahnya dulu untuk ngajak istrinya dan juga mempersiapkan barang-barangnya. Setelah itu ya mereka pun langsung berangkat ke Padang dengan keadaan istrinya yang gak tahu apapun. Nyampe di Padang, di situ barulah Anthony ini menceritakan ke istrinya kalau mereka baru aja menghabisi debt collector di distronya. Yang emang ini pun ya ngebuat istrinya kaget dan baru tahu tuh ternyata itu alasannya Anthony ini ngajak dia buru-buru balik ke Padang, karena istrinya takut
takut dan gak mau terlibat dengan kasus ini, jadinya di situ mereka pun sempat bertengkar. Yang akhirnya ya istrinya pun langsung ninggalin Anthony ini untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Sumatera Selatan. Nah sedangkan Anthony itu tetap di Padang dalam persembunyiannya. Di sisi lain di sorenya ya yang biasanya Putra ini udah pulang, tapi saat itu masih juga nggak ada kabar. Apalagi pas istri coba nelpon yang ternyata WA-nya bahkan nomornya pun itu udah nggak aktif lagi. Yang ngebuat istrinya pun ya langsung khawatir. Karena biasanya Putra ini nggak pernah kayak gini. Nah tapi di sore itu ya istrinya pun sempat nunggu Putra pulang. Tapi karena sampai jam 9 malam Putra yang masih juga belum pulang, bahkan masih belum bisa dihubungin ya, barulah istrinya pun langsung nelpon kerabat dan keluarganya di sana. Dan malam itu juga mereka pun langsung muter-muter di sana dan menghubungi teman-teman Putra. Tapi ya nggak membuahkan hasil apapun. Terus setelah beberapa hari Putra yang masih juga nggak ada kabar, akhirnya ya keluarganya pun langsung mendatangi tempat kerjanya untuk nemuin teman kerjanya di sana. Ternyata menurut pengakuan teman kerjanya ya, terakhir kali Putra emang sempat ditugaskan untuk nagih hutang nasabah mereka yang ada di wilayah Maskarebet, Sukarami, Kota Palembang. Terus setelah mereka ngecek daftar nasabah, ternyata di wilayah itu nasabah mereka ya cuman ada satu, itu atas nama Anthony yang merupakan pemilik distro anti mahal. Nah karena inilah keluarganya pun langsung mendatangi distro anti mahal yang ternyata saat itu ya distronya itu udah tutup dan kelihatan sepi. Jadinya mereka pun sempat nanya ke toko sebelahnya. Yang ternyata menurut pengakuan tetangga tokonya, kalau distro Anthony ini tuh udah tutup sejak beberapa hari yang lalu. Yang sebelumnya ya padahal tokonya itu nggak pernah tutup sampai beberapa hari kayak gitu. Yang emang tumben banget. Yang pastinya itu pun ngebuat mereka pun langsung curiga. Jadinya ya mereka pun nanya tuh di mana rumah Anthony. Nah karena kebetulan rumahnya nggak jauh dari tokonya, jadinya warga yang tahu pun langsung nunjukin di mana rumahnya. Yang ternyata ya rumahnya pun sama. Yang kelihatan sepi ya karena nggak ada orang. Di samping itu karena udah beberapa hari Putra ini hilang ya, keluarganya pun mulai menyebarkan soal kabar orang hilang tuh di media sosial, terutama di Facebook. Yang bahkan saat itu ya kabar hilangnya Putra pun itu sampai masuk berita, tapi ya nggak membuahkan hasil apapun karena masih juga belum nemuin titik terang ya. Sedangkan pihak keluarga udah curiga banget dengan distro anti mahal ini, jadinya ya pihak keluarga pun mendatangi lagi distronya karena masih juga tutup. Jadinya mereka pun nanya ke tetangga tokonya lagi. Nah syukurnya nih ya saat itu toko di sebelahnya ternyata ada CCTV yang kebetulan CCTV-nya juga mengarah ke toko sebelahnya, persisnya ke distro anti mahal. Terus setelah rekaman CCTV-nya dicek, ternyata bener di tanggal 8 Juni di hari Sabtu ya, tepatnya di jam 11.39 emang kelihatan tuh Putra datang sendirian ke distro itu menggunakan motornya. Nah tapi di situ ya dia cuman kelihatan masuk tapi nggak pernah kelihatan keluar lagi. Yang kelihatan cuman Anthony dan karyawan distronya yang kelihatan keluar masuk. Yang bahkan ya salah satu dari mereka pun di situ kelihatan ngebawa motor milik Putra. Karena inilah mereka semua pun ya makin curiga lagi dengan distro anti mahal itu. Jadinya ya pihak keluarga pun langsung melaporkan soal hilangnya Putra ini ke polisi. Setelah polisi nerima laporan dengan bukti rekaman CCTV tadi, pihak kepolisian di sana pun langsung mendatangi distro anti mahal dan juga mendatangi rumah Anthony untuk menyelidiki hilangnya Putra ini. Yang emang saat itu ya toko dan rumahnya pun itu masih tutup. Di samping itu polisi pun mulai melacak sinyal HP milik Putra dan sinyalnya pun ya itu berhasil terlacak yang saat itu sedang berada di Batam. Jadinya pihak kepolisian di Palembang pun langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian di Batam untuk mendatangi titik lokasi keberadaan sinyalnya. Yang akhirnya karena inilah Pongki pun berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Yang emang saat itu ya Pongki ini emang menggunakan HP milik Putra selama dia di Batam. Nah karena ini ya Pongki pun itu langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani proses pemeriksaan dan pastinya diinterogasi. Karena HP di tangannya emang benar-benar HP milik Putra, jadinya ya dia pun gak bisa beralasan lagi. Yang akhirnya disitulah dia pun mengakui semuanya. Yang udah menghabisi Putra karena disuruh temennya yang bernama Kelvin dan juga Anthony yang sebagai pemilik distro anti mahal. Bahkan dia pun ngakuin soal tubuh Putra yang udah mereka kubur dengan cara dicor di belakang distronya. Karena ini polisi pun langsung ngebawa Pongki ini ke distro itu untuk nunjukin di mana tubuh Putra mereka cor. Nah terus karena saat itu distronya yang masih kekunci ya, polisi pun berusaha membobol pintunya. Terus setelah pintunya berhasil kebuka, yang mana pas polisi baru masuk di situ ya, mereka pun langsung ngelihat ada sisa-sisa bercak merah di lantai distronya. Setelah itu Pongki pun langsung mengarahkan polisi ke belakang distronya dan nunjukin tuh kalau Putra udah mereka cor di bekas kolam ikan. Karena ini polisi pun langsung berusaha membongkar cor-corannya. Nah yang mana disitulah akhirnya ya tubuh Putra pun berhasil ditemukan yang udah dicor. Yang mana tubuhnya berhasil dievakuasi selama 4 jam tuh karena cor-corannya udah mengeras ya. Jadi sempat menyulitkan proses evakuasinya. Setelah berhasil dievakuasi, tubuh Putra pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dan setelah itu ya tubuhnya pun langsung diantar ke keluarganya di Lampung Utara. Yang emang ya seluruh keluarganya terutama istrinya itu benar-benar histeris dan shock soal apa yang terjadi dengan Putra. Sedangkan di samping itu polisi pun mulai memburu Kelvin dan juga
Anthony nih yang sebagai pelaku utamanya. Nah gak lama kemudian ya polisi pun dapat info tuh kalau Anthony saat itu sedang ada di kota Padang. Singkat cerita akhirnya ya Anthony pun berhasil ditangkap. Yang mana dia ini ditangkap itu sedang makan malam di sebuah restoran yang ada di kota Padang. Nah setelah itu ya Anthony pun itu langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari semua bukti yang ada, Anthony pun itu nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Bahkan dia juga ngakuin ada sisa 2 orang lagi yang terlibat yang saat itu masih juga belum ketangkap, yaitu Kelvin adik iparnya dan juga tukang kasir distronya tadi tuh yang berinisial P yang sempat dia suruh beli semen dan juga ngebersihin lantainya dari bercak merah. Yang saat itu ya motor milik Putra pun itu dibawa P tadi ke kampung halamannya. Dari sini pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran yang akhirnya ya si P pun berhasil ditangkap di kampung halamannya, yaitu di wilayah 4 Layang yang ada di Sumatera Selatan. Yang emang saat itu ya polisi pun nemuin motor Vario milik Putra yang ada di rumahnya. Karena ini polisi pun langsung mengamankan motor Vario milik Putra dan juga ngebawa si P ini untuk diperiksa. Nah tapi pas diperiksa ya bahkan sampai sekarang si P ini tuh masih berstatus sebagai saksi kunci, tapi memungkinkan ya dia ini tuh berstatus jadi tersangka karena sampai sekarang ya dia ini tuh masih dalam proses pemeriksaan. Sedangkan Kelvin sampai sekarang nih ya setidaknya pas aku syuting ini dia ini tuh masih belum ditangkap yang masih berstatus sebagai DPO. Sedangkan mereka berdua ini si Pongki dan juga Anthony nih ya yang sebagai pelaku utamanya itu udah berstatus sebagai tersangka atas pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Yang mana mereka berdua ini juga itu terancam hukuman yang cukup berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya kasus ini tuh masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya semoga nanti di persidangan ya mereka ini tuh bisa dihukum seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Dan ini updatean terbaru soal Kelvin ini. Nah jadi ya setelah beberapa hari Kelvin ini berstatus DPO, akhirnya nih ya di tanggal 10 Juli kemarin Kelvin ini akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah dia melarikan diri ke wilayah pegunungan 4 Lawang yang ada di Sumatera Selatan. Yang mana dia menyerahkan diri karena katanya ya kalau dia tuh dihantuin Putra atau korbannya tuh dalam pelariannya. Juga ngaku merasa resah karena dalam pengejaran pihak kepolisian. Makanya tuh akhirnya dia ini balik ke Palembang untuk menyerahkan diri. Dan sekarang ya dia juga itu terancam hukuman yang sama dengan Pongki dan juga Anthony nih yang sebagai otak pelakunya. Jadi inilah kasus yang terjadi di Palembang ya, yang menurut aku kasus ini harus banget dijadikan pembelajaran, terutama untuk siapapun yang mau nagih hutang apalagi dalam jumlah besar nih. Lebih baik ya ada orang lain yang mendampingi, karena kejadian kayak gini bukan cuma sekali ini aja, tapi udah beberapa kasus yang terjadinya ya kayak gini. Salah satunya kasus Wawon yang udah pernah aku bahas yang juga sama nih, yang mana korbannya ya mendatangi rumah Wawon yang cuma sendirian untuk nagih hutang. Nah karena Wawon ini nggak punya uang untuk ngelunasi hutangnya, jadinya dia pun ngambil keputusan untuk menghabisi korbannya. Karena menurut akal pendeknya nih ya, kalau itu tuh jalan keluar masalah dari jeratan hutangnya. Mungkin kalau kasus Wawon ini sempat dijadikan pembelajaran ya, mungkin kasus ini tuh nggak harus terjadi lagi. Makanya nih ya, dengan terjadinya kasus ini sekarang, semoga kedepannya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, supaya kita benar-benar tahu nih apa penyebab umum dari kasus-kasus kayak gini. Oke lah, itu aja soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.